Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik, rahmat, hidayah dan semua yang kita miliki hari ini. Insyaallah pada sore ini kita kembali dikurniai oleh Allah dengan kurnia yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Tengah Jua yang dirahmati Allah, pada sore yang cerah ini pengajian Ramadan kita akan diisi oleh Ustaz Sirajuddin. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan ceramah pada sore ini. Pada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaba Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di dalam kesempatan sore hari ini melainkan segala puji dan syukur hanya milik Allah. Mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari yang ke-18 Ramadan tahun ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat. Salah satu nikmat yang besar di dalam kehidupan manusia, apalagi khusus bagi setiap muslim, adalah Allah turunkan Al-Quran.
Dengan Al-Quran, manusia akan meraih berbagai keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini benar-benar kita akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian mari kita berselawat dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Selalu hendaknya tercurah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia untuk menerima Al-Quran yang mulia. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, sidang pendengar rahimani wa rahimakumullah. Setiap tanggal 17 Ramadan di negeri kita Indonesia itu diyakini sebagai hari nuzulul Quran, sehingga di berbagai tempat diadakan peringatan nuzulul Quran. Maka momentum nuzulul Quran itu, mari kita kembali menyimak salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Di antaranya bisa kita baca dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 10, sebagaimana yang kita bacakan di awal tadi. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaba fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad, sungguh-sungguh kata Allah, telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Maka apakah kalian tiada memahaminya? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan dzikrukum itu dengan kemuliaan bagi kalian. Artinya Allah sengaja menurunkan sebuah kitab yang disebut dengan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung ayat itu memberikan kalimat pertanyaan, yang tentu kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan ucapan, tapi dengan sikap dan perilaku. Dengan demikian, afala ta'qilun, kata Allah, maka apakah kalian tiada memahaminya? Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita sudah sama-sama meyakini bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia. Ini kita yakini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 77. Apa kata Allah di dalam ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia. Ibu-ibu dan bapak, sebagaimana yang telah kita maklumi, Al-Quran adalah firman Allah yang maha mulia. Al-Quran adalah kalamullah, kalimat-kalimat Allah yang maha mulia, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu
melalui perantaraan malaikat yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat-malaikat yang lainnya. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga Al-Quran itu diterima oleh manusia yang paling mulia, nabi yang paling mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran itu awal mula diturunkan pada malam yang mulia. Di dalam ayat yang lain dikatakan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ada dua ayat yang membicarakan bagaimana Allah menurunkan pertama sekali Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan juga diturunkan oleh Allah pada satu bulan yang disebut dengan bulan yang mulia. Itulah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bapak dan ibu, as-shaimin dan as-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran diimani dan diikuti oleh umat yang mulia. Itulah umat Islam. Al-Quran dibaca, dipelajari, diajarkan, dihayati, dihafal, dan diamalkan oleh orang yang mengharapkan kemuliaan dari Allah. Maka pantas memang Nabi SAW menggambarkan bagaimana kemuliaan bacaan Al-Quran itu bagi seorang Muslim. Mendapatkan setiap huruf itu diberikan balasan yang sangat luar biasa. Di antaranya bisa kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis itu Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya diberikan oleh Allah satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu kata Rasulullah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu dengan mahir, di samping janji Nabi SAW tadi, kita juga mendapatkan janji yang lain, yaitu akan selalu bersama malaikat yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah menurut Aisyah radhiyallahu anha? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, maka dia akan berserta dengan malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Di sisi lain, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan kalau ada orang yang membaca Quran, dia berat, mengalami kesulitan di dalam membacanya, dia susah, tapi dia tetap belajar dan membacanya, maka baginya kata Nabi diberikan 2 pahala. Bapak dan Ibu, itu kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca di dalam bulan Ramadan, tentu satu huruf itu dilipatkan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua amalan anak Adam
akan dilipat gandakan balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Hambaku telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW tadi, nampak bagi kita betapa Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Apakah itu membacanya, apakah itu mempelajarinya, atau termasuk mengajarkan kepada orang lain, bahkan juga memahami dan mentadabburi Al-Quran, apalagi kalau kita mengamalkannya. Artinya setiap muslim kalau dia ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya yang diberikan oleh Nabi adalah selalu dalam hidup berinteraksi, berhubungan terus. Bahkan seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan di dalam satu ungkapan beliau, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu tidak akan pernah kenyang membaca kitabullah. Artinya membaca Al-Quran itu apakah mau dikhatamkan dalam waktu tertentu atau tidak, yang penting orang itu tidak pernah berhenti bertemu dengan Al-Quran. Sebab setiap kita mungkin punya agenda masing-masing ketika bertemu dengan Al-Quran. Ada yang niatnya untuk membaca saja dari awal sampai khatam, ada yang mungkin niatnya membaca lalu diiringi dengan mencari tahu maknanya, bahkan mungkin menggali isi yang terkandung di dalam ayat itu dengan membaca tafsir dari para ulama tafsir. Yang penting setiap hari, apalagi dalam bulan Ramadan, kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Apakah itu dengan mempelajarinya, atau dengan membacanya, atau mengajarkan kepada orang lain. Bapak dan Ibu, momentum Ramadan tahun ini tentu mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita dianjurkan banyak di rumah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita meraih kemuliaan-kemuliaan bersama Al-Quran. Di antaranya bagaimana keluarga itu kita ciptakan dengan bertadarus Al-Quran. Walaupun mungkin hanya satu baris atau satu ayat dengan secara berganti-gantian. Mungkin awalnya membaca si bapak, kemudian nanti si ibu, kemudian nanti anak. Di antara kita tentu ada yang sudah mahir baca Quran. Maka kita amanahkan mereka untuk menjadi murabbi yang akan membimbing kita membaguskan bacaan Al-Quran kita. Karena tidak tertutup kemungkinan kita sebagai orang tua mungkin belum sepasih anak kita. Anak kita lebih fasih membaca Quran daripada kita. Maka tidak perlu malu, karena posisi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sama dalam meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi ketika kita posisinya dalam keadaan belum fasih, belum lancar, belum bagus membaca Quran, belajar. Orang yang belajar baca Quran juga akan mendapatkan khairukum, sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang sudah diberikan oleh Allah kemudahan dan kefasihan membaca Quran, menjadi orang wa'allamahu, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan ini untuk tahun ini kita mulai dalam rumah tangga kita. Tidak perlu kita mentargetkan tamat, ya, kecuali kalau memang seluruh kita sudah mahir, sudah lancar, mungkin 1 juz 1 malam. Tapi bagi kita yang mungkin di antara keluarga ada yang belum mahir, belum lancar, maka usahakan melakukan perbaikan bacaan Quran, walaupun yang dibaca 1 malam itu mungkin 1 ayat, mungkin hanya beberapa ayat. Karena orientasi kita adalah tidak pernah berhenti bertemu dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu,
Kemudian di sisi lain, kalau kita perhatikan di dalam banyak hadis Rasulullah SAW, betapa mulianya orang yang selalu bersahabat dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran itu di hari kiamat akan datang menghadap Allah menjadi syafaat bagi sahabatnya. Mungkin hadis itu begitu sering kita baca dan kita dengar dari para guru kita. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Umamah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu, kata Nabi, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi sahabatnya. Makna sahabat di sini bisa bagi orang yang belajar, bagi orang yang mengajarkan, bagi orang yang membaca, bagi orang yang menghafal, dan termasuk orang yang mentadaburinya dan mengamalkan Al-Quran. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi kita, kalau kita ingin mulia, tentu cara yang diajarkan Nabi ini mesti kita amalkan. Makanya setiap hari momentum Ramadan mendidik kita untuk itu. Jangan pernah kita luput untuk bertemu dengan Al-Quran. Bahkan di kalangan ulama kita atau guru kita, untuk memotivasi kita, ada yang mengistilahkan walaupun hanya sekedar memegang Al-Quran. Kalau mungkin kita belum punya hafalan Quran, tapi setiap hari harus bertemu dengan Al-Quran. Walaupun mungkin awalnya sekedar memegang Al-Quran. Karena ketika kita sudah mau memegang Al-Quran, tentu akan ada keinginan untuk membukanya. Dan itu awal untuk kita bersahabat dengan Al-Quran. Maka beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya setiap hari, setiap waktu bertemu dengan Al-Quran. Apapun kesibukan kita untuk mencari kehidupan ini, itu tidak bisa menjadi halangan, menjadi rintangan. Seorang Khalid bin Walid, ketika dia sibuk dengan peperangan, lalu dia tidak sempat membaca Al-Quran atau bertemu dengan Al-Quran, dia menangisi dirinya. Jihad di jalan Allah membuat aku lalai dan tidak bertemu dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Mungkin jihad kita belum seberapa dibandingkan dengan Khalid bin Walid, tapi tentu ini adalah sesuatu yang harus memacu kita banyaklah bertemu dengan Al-Quran, apalagi momentum Ramadan sebagai jalan untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini belum tercapai bagi kita, tentu merugilah kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semua yang bersanding dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Tentu kita juga harus menggapai itu. Jangankan manusia, makhluk apapun yang bersanding dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Tanah suci Makkah, tanah suci Madinah dijadikan dua kota suci oleh Allah, karena di dua tanah suci itu diturunkan oleh Allah Al-Quran. Begitu juga dengan yang lain, sesuatu yang bersandar atau bersanding dengan Al-Quran, Allah menjamin dia akan diberikan sebab-sebab untuk meraih kemuliaan. Persoalannya sekarang adalah sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu tidak hanya sekedar kita mempelajari, membaca dan belajar Al-Quran, termasuk menghafal Quran. Karena yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran itu kita bawa di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak banyak kita yang hafal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling penting bagaimana tatanan kehidupan kita sesuai dengan yang dibimbing oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu mencakup masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, bahkan masalah kehidupan kita di dalam kehidupan di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia sebagaimana tentu yang kita selalu harapkan, maka kita tidak boleh jauh dan luput dari tuntunan Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak, mari kita semarakkan rumah tangga kita. Karena hari ini kita tidak banyak ke masjid tentunya,
karena rumah tangga yang selalu kita berkumpul untuk berzikir kepada Allah, lalu membaca kitabullah, ada 3 janji yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tiadalah suatu kaum berkumpul mereka untuk berzikir kepada Allah dan membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, melainkan mereka yang pertama akan diliputi rahmat Allah. Yang kedua, akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenteraman. Dan yang ketiga, rumah atau kumpulan itu akan selalu dinaungi oleh para malaikat Allah. Begitu mulianya orang yang berkumpul di suatu tempat, apakah itu di rumah atau di mana saja kita bisa berkumpul. Kalau sekarang tentu di rumah kita masing-masing dengan anak, istri, dengan suami. Lalu perbanyaklah untuk kita berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang paling utama itu tentu adalah melalui Al-Quran. Kemudian terakhir Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, Al-Quran kalau kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya menjadi amal ibadah, mendapatkan pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjadi obat, akan bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, tentu dengan syarat dia membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Di kalangan ulama, termasuk Imam Ali karamallahu wajhah, ketika menafsirkan tartil itu dan ketika ditanya beliau, makna tartil di dalam ayat itu adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Di kalangan ulama yang lain memahami, ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tartil, ada 3 hal yang harus dia lakukan. Lisannya membaca Al-Quran dengan benar, hatinya hadir ketika ayat itu dia baca, pikirannya tertuju dengan ayat Al-Quran yang sedang dia baca. Inilah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Quran. Hadirkan hati kita, kemudian hadapkan pikiran kita, dan betul-betul kita membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Firman Allah di dalam ayat 121 surah Al-Baqarah, orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab, termasuk juga dipahami oleh ulama tafsir Al-Quran, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya, mereka itulah yang disebut dengan orang yang beriman sebenarnya. Barang siapa yang ingkar dengan Al-Quran, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu, tentu kita tidak ingin setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, kesempatan meraih kemuliaan itu tidak kita miliki. Kenapa? Karena kita tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana nanti kalau setelah bulan Ramadan saja yang sengaja yang disediakan oleh Allah kita tidak bisa memaksimalkan, tentu akan kecil kemungkinan di luar bulan Ramadan kita akan bisa lebih banyak dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk membacanya lebih banyak di samping tentu yang lainnya. Karena sesuai dengan namanya, Al-Quran adalah bacaan. Maka mesti kita banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka banyaklah dia membaca Al-Quran. Maka kesempatan kita setiap kali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di saat itu sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah. Di dalam hidup ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi, kita butuh banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang hafal Quran,
setiap kali dia sholat malam, termasuk qiyamul Ramadan, di samping dia membaca Quran di luar sholat, di dalam sholatnya pun dia banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, Ramadan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kondisi kita berbeda dengan Ramadan sebelumnya, tapi tentu hikmahnya banyak diberikan oleh Allah. Salah satunya kita buat banyak kesempatan untuk baca Quran di rumah kita masing-masing. Bukankah Nabi mengatakan di rumah yang dibaca Al-Quran itu tentu akan banyak kebaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita maksimalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bil Quran. Allahumma ya Allah, hiasilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Sirajuddin yang telah menyampaikan tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah Masjid Tengah Jua yang kita hormati, untuk pengajian besok sore kita bersama Ustaz yaitu Abu Abdillah dari Payakumbuh. Demikian pengajian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.